Masih di Idea Succession Closing, pemirsa, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Anda bisa berpartisipasi aktif di telepon interaktif kami, pemirsa, di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung mengenai portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom ada Bapak Hendriko Gani selaku Technical Analis Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendriko, apa kabar Pak? Mas, baik. Terima kasih Pak Hendriko sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua, Pak Hendriko, indeks harga saham gabungan mampu mempertahankan posisi di level 6 ribuan, level psikologis baru. Rasanya ini cukup panjang ya Pak perjalanannya, karena di awal tahun Januari ini sempat menyentuh ke level 6.300-an, kemudian ini mengalami koreksi yang cukup dalam begitu. Bagaimana Anda melihat pencapaian dari IHSG yang kembali tembus ke level 6 ribuan Pak? Ya, sebenarnya IHSG saat ini sejak awal November ya sebenarnya itu sudah masuk ke tren bullish ya gitu Mas. Dan kita udah hijau cukup panjang juga ya selama 6 minggu berturut-turut. Kalau minggu ini juga masih hijau, jadi ada 7 minggu kita akan hijau lagi. Saat ini IHSG juga ada di target akhir tahun kami di sekitaran 6 ribuan Mas. Itu jadi. Di 6 ribu berapa target dari Sukor Sekuritas, Pak Hendriko? Target dari kita sebenarnya terakhir 5950 sampai 6000 Mas. Cuman kelihatannya kita perlu upgrade ke, kita akan lihat 6000 sampai 6020 Mas. Baik, Anda melihat apa yang menjadi penopang sebenarnya untuk indeks harga saham gabungan dalam beberapa bulan terakhir dengan penguatan signifikan yang terjadi? Ya, kalau untuk sentimen sebenarnya sentimen window dressing ya untuk Desember ini. Kalau ini jadi sentimen akhir tahun yang biasanya digunakan para fund manager untuk memperbaiki performance mereka juga, kemudian juga kenaikan harga-harga komoditas, kemudian juga dari global ada vaksin yang cukup banyak ya sekarang, vaksin-vaksin yang diterima di dunia dan udah dinyatakan kalau dia efektif melawan COVID-19 gitu Mas. Kesimpulannya window dressing sudah terjadi begitu Pak Hendriko? Iya, jadi sebenarnya window dressing kan nggak harus minggu-minggu akhir tahun gitu ya, atau akhir kuartal. Jadi window dressing ini bisa dimulai misalnya 1 bulan sebelumnya atau sepanjang 2 bulan, tergantung pelaku pasar aja, dari fund manager ataupun investor-investor besar yang ingin memperbaiki kinerja mereka gitu. Dan untuk IHSG sendiri sebenarnya kalau dilihat sudah terjadi cukup panjang juga gitu Mas, window dressing ini. Baik, level 6.000 sudah merupakan level yang cukup kuat tidak Pak? Atau mungkin ada koreksi sehat terlebih dahulu, kemudian kembali melanjutkan penguatan? Skenarionya Pak Hendriko? Kalau ngelihat jangka pendek sebenarnya kita sudah sehat ya. Kita terus berada di atas MA5. Support jangka pendeknya kemarin kita sudah koreksi cukup sehat 2 hari terakhir, dan hari ini menembus ke resisten 6.000. Kalau seandainya kita berhasil bertahan di sini, sebenarnya kita masih ada potensi untuk naik lagi gitu Mas. Baik, beberapa saham big cap yang menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan Pak Hendriko, dari perbankan, kemudian juga telekomunikasi. Nah, yang menarik adalah HMSP dan Gudang Garam yang sebelumnya mengalami tekanan yang cukup dalam. Hari ini penguatannya di atas 4 dan 3% untuk HMSP dan Gudang Garam. Dari sisi sentimen kami juga coba sampaikan tadi, ini Menteri Keuangan ini memberikan insentif Pak untuk penundaan pembayaran pita cukai rokok putih ini. Apakah Anda melihat sentimen ini menekan bagi kenaikan cukai rokok, menekan bagi emiten-emiten produsen rokok, tapi relaksasi yang akan diberikan pemerintah ini akan memberikan keringanan dan juga akan membuat sahamnya kembali rebound, Pak Hendriko? Ya, kalau untuk relaksasi seperti itu memang akan menjadi sentimen positif ya buat kinerja HMSP dan GGRM. Tapi kalau saya lihat secara teknikal, sebenarnya market ini masih bisa dinilai sebagai technical rebound aja, karena 2 hari berturut-turut pelemahannya cukup dalam ya, bahkan sampai ARD. Jadi wajar kalau ada kenaikan di level-level ini. Yang perlu diperhatikan oleh investor, apakah dia berhasil kembali menguat atau hanya technical rebound aja gitu Mas. Baik, dari sisi support dan resistennya Pak Hendriko? Ya, untuk HMSP supportnya ada di level 1580
sampai dengan 1.600. Kemudian untuk gudang garam, kalau saya lihat di sini supportnya ada di level 41.500 dan sampai dengan 43.000 di sini, Mas. Ini Oke. jadi level support yang harus ditahan, gitu, Mas. Baik, sementara posisi resistennya, Pak? Kalau untuk gudang garam resistennya ada di level 45.000. Ya. Kemudian HMSP resisten ada di level 1.700, Mas. Baik, dengan posisi support dan resisten dan pencapaian dari HMSP dan gudang garam di penutupan sesi kedua hari ini, jangka pendek dan mendengar rekomendasi Anda, Pak Hendriko. Kalau dari saya sebenarnya masih wait and see, Mas, ya. Kita takut di sini hanya technical rebound aja. Oke. Better kita lihat apakah berhasil bertahan di level supportnya ini. Baik. Kalau seandainya kuat dan masih bisa berbalik arah, investor boleh bisa ngambil posisi di situ, gitu, Mas. Oke. Kita nunggu trennya dulu sih. Baik, tunggu tren terlebih dahulu untuk HMSP dan gudang garam. Wait and see rekomendasinya dari sisi support tadi untuk HMSP di 1580 sampai dengan 1600, gudang garam di 41.500 sampai dengan 43.000 dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dari sisi sektor, Pak Hendriko, pertambangan hari ini termasuk salah satu yang memimpin penguatan secara sektoral dan kondisi ini juga terjadi di beberapa hari perdagangan di pekan lalu. Bagaimana Anda melihat penguatan dari pertambangan batu bara, Pak? Ya, kalau batu bara secara tren sangat positif ya, Mas, ya. Apalagi didukung dengan kenaikan harga coal-nya yang mencapai di atas 80 ya sekarang, kalau saya nggak salah ingat. Ya, jadi ini merupakan sentimen yang positif karena dari musim dingin serta potensi pembukaan ekonomi di China dan India itu membutuhkan banyak coal juga. Sehingga emiten-emiten coal di Indonesia juga sebenarnya terkena imbasnya gitu, Mas. Sentimen positif maksudnya. Baik, posisinya sudah jenuh beli atau masih ada peluang, Pak Hendriko, untuk saham-saham yang ada di sektor ini? Kalau dari sektor ini sebenarnya masih ada peluang ya, Mas, ya, untuk ke atas sih. Oke. Beberapa saham besarnya itu seperti Adaro itu masih bertahan di atas MA5-nya. Gitu, dan kemarin sudah melakukan koreksi wajarnya juga, jadi masih ada potensi untuk kembali naik ke atas. Baik, support dan resisten untuk Adaro, Pak Hendriko. Oke, untuk Adaro, level supportnya ada di 1535. Iya. Kemudian level resistennya paling dekat ada di level 1.600, Mas. Baik. Kemudian PTBA dan kebetulan juga listed company update kita hari ini, Pak Hendriko, tampaknya paling tinggi penguatannya, 8,54% dan sudah menembus ke level 3.000-an, Pak. Analisis Anda untuk PTBA? Ya, untuk PTBA saat ini lagi nguji resistennya ya, di 3.050 sampai 3.100. Kalau seandainya masih bisa break dari level ini akan bagus. Potensi selanjutnya ada ke level 3.500-an. 3.500-an ini sampai dengan akhir tahun atau di tahun depan, Pak? Paling tidak di Januari 2020? Kalau ini next resistennya, Mas. Jadi kita sebenarnya nggak bisa melihat waktu ya, Mas, ya. Baik. Dari technical analysis ini. Rekomendasinya untuk pertambangan batu bara lainnya, Pak Hendriko, seperti ITMG. Oke, untuk ITMG sebenarnya juga masih bullish ya, Mas, ya. Jadi di sini level resistennya yang paling dekat ada di level 16.000. Iya. Kemudian level resisten selanjutnya ada di level 16.500 sampai 16.800. Oke. Jadi ini level yang bisa diperhatikan oleh investor. Baik. Dari pertambangan batubara, PTBA, Adaro, dan juga ITMG. Pak Hendriko, sudah ada teleponnya masuk, Pak. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Ya, Burhan, Bekasi. Baik, Pak Burhan di Bekasi. Sudah ada Pak Hendriko. Pak Burhan, silakan, Pak. Ya, selamat sore buat ADS Channel. Ini mau tanya mengenai IPCC, prospeknya sama Bang Bukopin. Oke. Terus Bang Agro sama Garuda Maintenance Facility. Oke, baik. Sudah ambil posisi di berapa, Pak? Ini sebenarnya mau masuk gitu. Untuk semua sahamnya ini, Pak? Iya. Baik, itu saja Pak Burhan ya.
Ya, terima kasih. Ditunggu Pak Burhan, IPCC, BPKP, Agro, kemudian juga ada Garuda Maintenance. Nanti kita akan coba bahas, ini baru mau ambil posisi untuk Pak Burhan yang ada di Bekasi. Pak Hendriko, kita jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan lanjutkan. Dari WhatsApp interaktif kami juga sudah cukup banyak pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.